Saya itu waktu kecil gak dewasa. Maksudnya setiap ada pesawat lewat diteriakin. Pesawat minta duit. Shh, pesawat gak asik. Ini gimana kalau pesawatnya respon? Pesawat minta duit. Shh. Gak ada dek. Shh. Pesawat gak asik. Apa lu bilang? Enggak bang. Shh. Kayak Madonna. Warkop. Hebatnya lagi nih, anak 90-an ya, kalau ada hujan di lapangan gak neduh. Ngapain? Nunggu petir. Tas. Difoto. Difoto. Main lagi, di ujung masih ada yang gini. Ngapain? Video ini. Video. Untungnya teman saya cowok semua. Coba ada cewek satu. Ulang dong, tadi kayaknya gendutan. Dan waktu saya SD ya, yang paling hits adalah pulpen wangi yang dikalungin. Tahu nggak? Tapi sebentar ditarik dari peredaran, karena katanya ada narkoba. Jujur saya nggak percaya, soalnya nggak pernah saya ke sekolah gitu. Rahmat mana? Duh kasihan Dit, udah 5 hari pulpennya hilang. Tuh di ujung. Sakau, udah lama nggak nulis. Mat, pakai punyaku aja Mat. Makasih Dit. Tapi ini jangka. Gak apa-apa, itu efeknya jangka panjang. Tapi ya, emang masa kecil itu kita bahagia aja gitu hidupnya, ya kan? Senang-senang aja, anak TK tuh di TK kan ngelem, maksudnya main lem gitu. Main lem. Gak akan pernah kita lihat anak TK di TK depresi. Di perosotan merenung. Kenapa bro? Adalah. Slow dulu kita. Enggak. Aku gak suka coklatos. Oke, aku mau cerita. Tapi gak di perosotan. Emang kenapa? Udah numpuk nih 4, sorry bang. Dijungkat-jungkit. Orang tua zaman sekarang gak bisa dibilangin ya. Tadi pagi aku dikasih jajan 5.000. Harusnya umur 4 tahun udah saatnya hidup mandiri. Kamu ada info kos-kosan dekat sini gak? Tapi setinggal-tinggalnya saya dulu ya, nggak ada apa-apanya sama generasi muda sekarang. Ada yang baca nggak? Berita, anak SD pacaran ngepost foto handukan doang berdua. Nama Facebooknya Ina Sinonong. Ini udah mesum alay lagi, combo gitu. Zaman saya nih, waduh jangan kata pacaran, sentuh tangan takut hamil. Iya nggak? Gak usah deh, nih, penggaris nih ya, kita kenain. Chat, cie pacaran, cie pacaran. Cie. Nangis sampai pulang. Soalnya dua-duanya cowok. Gue gak mau lu. Dan memang saya pernah baca survei, 93,7% siswa SMA pernah nonton film porno. Sisanya yang bikin. Anehnya sekarang apa-apa disensor, iya nggak? Kalau kita nonton SpongeBob nih, Sandy Tupai pakai bikini, di blur. Maksudnya kita emang pernah nafsu sama tupai gitu. Gak, kita gak mungkin nafsu sama tupai, sama ayam mungkin saya pernah gitu. Tapi di sisi lain ada acara gosip headline-nya gini. Bang Ipul mandi air panas. Liputannya cuma ada Bang Ipul, ya kita ntar lagi mandi. Hap. Udah gitu aja. Dia gak ngasih info gitu, kecuali dia ngasih info gitu. Shower panas, semanggi macet total. Oke, terus kita bingung nih ya. Kenapa generasi muda bingung? Kenapa? Padahal nih, anehnya negara kita yang rusak otak ditayangin, yang rusak mata disensor. Terus nih saya ini waktu puasa gitu nakalnya, waduh bukan main. Ke masjid tapi gak terawih, tanda tangan aja. Palsuin tanda tangan ustadz. Ardit baik banget.
kadang gantiin saya jadi imam. Kalau dia tekun bisa bikin agama baru. Sekian dari saya, Ardit Arewanda. Ardit. Ya, Mbak Nirina. Ganteng banget ya. Yang cewek-cewek mana nih suaranya? Kok banyak cowoknya sih suaranya? Appearance kamu hari ini enjoyable. Sampai di detik pas lagi terakhir. Kayaknya kamu ini ya, aware dengan waktu yang tersisa dan kamu pengen membuat satu punchline ya yang kalau di belakangnya. Ya, yang terakhirnya itu kan. Overall kamu oke banget. Terima kasih, Mbak Nirina. Menurut gue kesalahan dalam penulisannya tuh elementer banget ya, maksudnya standar banget. Bahwa lo mencoba mereka kejadian-kejadian yang lucu, which is dosa pertama jadi seorang komik, mencoba mencari yang lucu. Sehingga lo berandai-andai gitu, ini anak kecil ngomongin ini, terus tadi pakai tanda tangan ustadz diabsurdin gitu. Jadi menurut gue tawa paling gede di set lo yang barusan ini justru ketika lo cerita, penggaris disentuhin ke penggaris ke temen. Baru setup doang tuh udah ketawa banget tuh. Baru lo bilang tuh dua-duanya cowok. Maksudnya gini, ketika lo mau jadi komik, cari yang dekat-dekat aja gitu. Komedi is about telling the truth gitu. Menurut gue, lo punya potensi itu. Gue udah lihat lo di show yang pertama tuh, dan itu keren banget. Itu aja sih. Makasih, Bang Radit. Ardit, satu hal yang perlu saya ingatkan. Ganteng itu bukan jaminan. Untuk menjadi entertainer ya. Ganteng itu bukan jaminan. Apalagi jelek. Artinya apa? Kamu sudah punya modal untuk enak ditonton. Saya ingin berikan sesuatu. Di dunia hiburan itu ada hal yang bisa dimaklumi. Stand up komik itu memang harus lucu. Pelawak, komedian harus lucu. Tapi Anda semua manusia tidak selamanya bisa lucu. Walaupun pengennya lucu terus. Makanya untuk menyelamatkan itu dan untuk menjaga itu. Yang satu yang harus dipegang dan nggak boleh lepas. Enak ditonton. Aku kan nggak akrab sama Saiful Jamil. Kalau kamu akrab mungkin tahu tadi. Kamu akrab nggak sama Saiful Jamil? Enggak. Oh, kapan-kapan saya kenalin. Berarti aku yang lebih akrab sama dia. Jadi intinya itu. Enak ditonton itu harus dipegang. Ya. Makasih, Cak. Mungkin ini penampilanmu paling buruk dari awal. Ya, karena kamu udah punya standar sebetulnya. Saya selalu bilang kamu udah pemain. Karena kamu biasanya memang di depan selalu bikin ger dulu kan. Dan itu benar. Gitu. Tapi itu mulai bikin goyang kelihatannya. Walaupun gernya lumayan tadi. Jadi harus diimprove lagi Ardit. Harus benar-benar mawas diri lagi. Itu aja, keren. Kasih, Pak De. Terima kasih Bu Buhan sudah nonton video saya. Kalau mau lihat video lain yang lebih lengkap dari suci 1 sampai suci 6, dari audisi sampai grand final, bisa langsung subscribe channel Stand Up Kompas TV ya. Subscribe jangan sampai lupa. Tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 6. Let's make love.